Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah fisiologi ternak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hidromineral dan osmoregulasi. Ya, jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini lebih ke bagaimana pengaturan fisiologi keseimbangan cairan tubuh ya pada ternak. Ya, sebelumnya saya minta kalian untuk eh, memahami istilah-istilah penting berikut karena beberapa slide ke depan nantinya akan banyak menggunakan istilah-istilah ya. Jadi kalau kalian tidak memahami nanti akan sulit ya ke depannya, slide-slide berikutnya akan sulit juga untuk memahaminya ya. Yang pertama ada hidromineral ya. Hidromineral itu adalah mineral yang terkandung di dalam suatu cairan ya. Jadi mineral-mineral dalam suatu cairan itu disebut hidromineral. Kemudian ada osmoregulasi. Osmoregulasi ini adalah keseimbangan cairan tubuh ya. Oke, jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan cairan, maka kita nanti akan membutuhkan cairan tambahan. Nah, ketika kita merasa haus, itu juga merupakan bagian dari fisiologi tubuh kita, ya. Kemudian ada osmosis. Nah, osmosis ini ya perpindahan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran permeabel, ya. Nah, yang berpindah itu tidak hanya cairannya saja, tetapi juga zat-zat terlarut yang ada di dalamnya, ya. Jadi ada suatu cairan, ya ibaratkan ada satu gelas teh manis gitu ya dengan konsentrasi gula yang sangat tinggi. Nah, itu dia bisa berpindah ke wadah yang lain ya apabila ada dengan syarat harus membrannya itu harus permeabel. Jadi bisa berpindah ya. Kemudian ada hipertonis. Hipertonis ini artinya konsentrasi zat terlarut yang tinggi ya. Jadi teh manis dengan gula 10 sendok itu bisa kita katakan hipertonis ya. Hipotonis konsentrasi zat yang terlalu rendah ya. Jadi teh manis dengan gula setengah sendok, nah itu bisa kita katakan dia hipotonis. Kemudian ada isotonis. Nah, isotonis ini seimbang ya, konsentrasi zat terlarut yang seimbang ya. Jadi biasanya nih contohnya pada cairan infus ya, cairan infus itu dia isotonis ya, karena yang dimasukkan itu adalah mineral-mineral dengan konsentrasi yang sama dengan yang terkandung di dalam tubuh sehingga tidak menyebabkan kelainan-kelainan fisiologis nantinya ya. Ada istilahnya difusi. Nah, difusi ini adalah perpindahan zat ya, tetapi yang berpindah biasanya yang terlarutnya saja. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau ada dua gelas teh manis gitu ya. Nah, satu teh manisnya itu gulanya 10 sendok, satu lagi ada gula setengah sendok, maka yang 10 sendok gulanya yang 10 sendok ini ya sebanyak 4,5 sendok itu berpindah ke gula yang setengah sendok tadi. Nah, yang pindah tuh cuman gulanya aja, air air dan tehnya tuh nggak ikut. Nah, itu yang dikatakan difusi, ya. Jadi perpindahan zat yang terlarut molekul itu tanpa uh, uh, pelarutnya juga ikut pindah, ya. Nah, tetap uh, tubuh akan mencoba menyeimbangkan, ya. Istilahnya nanti adalah homeostasis. Dia akan menyeimbangkan kalau ada konsentrasi sesuatu yang terlalu tinggi, maka dia akan mencoba mengurangi. Kalau nanti ada yang terlalu rendah, dia akan coba menambah. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Kemudian ada transport aktif. Transport aktif ini adalah perpindahan zat yang membutuhkan energi. Ibaratnya gini, ini adalah kalau kita mau masuk mall, ya, itu kan ada dua jenis pintu. Ada pintu yang kita dorong, ya, atau kita tarik. Nah, ada juga yang di otomatis. Nah, ini yang transport aktif ini ibaratnya kalau kita mau masuk ke suatu tempat kita masih menggunakan tenaga, kita masih manual ya, konvensional, kita masih menggunakan tenaga, masih menggunakan energi untuk membuka pintu itu supaya masuk ya. Nah, kalau ada transport pasif. Nah, transport pasif ini perpindahan zat yang tidak membutuhkan energi ya. Ibaratnya sama seperti apa ya, otomatis ya, pintu otomatis. Jadi kita nggak butuh energi kayak itu ya.
Kemudian ada co-transport. Nah, transportasi yang zat bersama dengan transportasi zat yang lain. Jadi yang pindah itu biasanya nggak cuma satu zat saja ya. Biasanya dia ngikut ke zat-zat lain juga ngikut. Nah, itu disebut dengan co-transport. Nah, ini ya ada homeostasis. Ya, ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar dapat berfungsi dengan normal. Ya, jadi tubuh ternak itu akan selalu mencoba menyeimbangkan. Kalau kita kekurangan cairan, maka proses fisiologi dalam tubuh kita akan menuntut kita untuk memenuhi cairan itu. Kalau kita kekurangan energi, kita akan merasa lapar. Nah, itu ada proses fisiologinya. Kenapa kita bisa merasa lapar? Maka kita akan mencari makanan. Kalau kita kekurangan cairan, maka kita akan merasa haus. Nah, haus itu juga merupakan proses fisiologi sehingga kita akan mencari air ya untuk memenuhi cairan tubuh kita. Itu yang disebut dengan homeostasis ya. Kemudian ada eksitasi, ya eksitasi ini adalah peningkatan kemampuan kerja. Yang awalnya dia berjalan, kemudian tiba-tiba berlari, nah itu disebut eksitasi. Ya. Selanjutnya ada kohesi, kohesi ini ikatan antar sel. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu saling mengikat satu sama lain. Kalau nggak berikatan, ya kita nggak akan berbentuk nih sekarang nih. Ya, kulit kita ini akan hancur semua kalau sel-sel itu nggak ada saling ikatan. Makanya biasanya ada produk-produk kecantikan gitu kan mengandung kolagen katanya. Kolagen itu tuh adalah salah satu zat ya yang berfungsi untuk mengikat antar sel sehingga sel-sel kulit itu kencang. Nah, dia nggak hanya cuma sel-sel kulit ya, semua sel di dalam tubuh itu saling berikatan satu sama lain. Nah, ikatannya itulah yang disebut dengan kohesi ya. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi ini adalah pembekuan darah pada saat luka. Kalau kita luka, cepat dia nutupnya, cepat dia bekunya. Nah, itu pembekuannya itu disebut dengan koagulasi. Kalau pada nyamuk, ya nyamuk itu air liurnya itu mengandung antikoagulan. Makanya ketika dia menusuk darah, menghisap darah kita, dia slow aja. Ya, darahnya tuh nggak membeku karena di dalam air liurnya itu sudah punya antikoagulan sehingga darah yang dia sedot itu nggak akan membeku, lancar aja masuk ke dalam mulut dan pencernaannya. Ya. Kemudian nanti ada vitelogenesis ya. Vitelogenesisnya adalah pembentukan kuning telur pada oosit ya. Nanti kita akan bahas ya apa kaitannya nanti dengan osmoregulasi ya. Kemudian reabsorpsi ya, reabsorpsi re itu kembali, absorb itu artinya menyerap. Jadi diserap kembali ya. Semua sesuatu yang sudah dikeluarkan kemudian diserap kembali itu namanya reabsorpsi ya. Ya, jadi itu ya istilah-istilah nantinya yang akan kita gunakan untuk slide-slide berikutnya ya. Sekarang kita kenalan dulu dengan cairan tubuh ya, di mana cairan tubuh itu ternyata kita ini ya manusia ya, kita nggak berbicara ternak dulu, kita berbicara manusia dulu. Ternyata dalam tubuh kita ini mengandung 70% air ya. Nah, dalam tubuh kita itu ada namanya cairan selom, cairan rongga-rongga khusus. Jadi kan tubuh kita ini nggak padat semuanya, ada rongga-rongganya. Dan rongga-rongganya itu juga berisi cairan. Kemudian cairan yang paling besar ya itu adalah darah. Nah, darah ini biasa 7-10% bobot tubuh ya. Jadi kalau misalnya berat badan saya itu 70 kilo, berarti sekitar 7 kilo itu adalah darah saya. Ya, jadi eh, kalau berat berat badan saya, kalau misalnya darah saya terkuras semua, maka berat badan saya itu cuma 63 kilo gitu kan. Nah, selebihnya itu adalah berat darah ya. Kemudian ada cairan di dalam sel, ya sel-sel kita itu ya ada sitoplasma namanya kan. Nah, sitoplasma itu kan berisi cairan. Nah, makanya tempat mitokondria, tempat lisosom, nah, tempat organel-organel sel itu apa namanya menetap di situ itu dia direndam dalam suatu cairan. Nah, cairan itu dia disebut dengan sitoplasma. Sito itu artinya sel, plasma itu cairan ya, artinya dia cairan sel. Kemudian ada juga cairan di luar sel. Nah, di luar sel juga ada cairan ya. Termasuklah tadi cairan selom itu juga termasuk ya. Nah, laki-laki dewasa dengan berat 70 kilogram itu di dalam tubuhnya itu mengandung 49 liter air. Ya, 35 liter ternyata ada di dalam sel-sel tubuh kita. Ya. Sementara 14 liter lagi itu ada di luar sel. Ya. Oke, nah ini adalah hidromineralnya. Ya, ini adalah mineral-mineral yang berguna, yang sering ditemukan di dalam tubuh kita.
nggak perlu dilihat semuanya, saya mau fokus terhadap 6 mineral saja ya. 3 yang pertama adalah natrium, kemudian klorida, dan ketiga adalah glukosa. Dimana kalau kalian lihat dari ketiga mineral ini ya, itu paling banyak berada di ekstraseluler ya. Natrium itu ada di 100 jumlahnya 142 mili ekuivalen per liter ya. Kemudian nih 103 klorida dan glukosa itu ada 90 miligram. Nah, dibandingkan dengan di intraseluler. Artinya apa? Glukosa itu banyak berada di luar sel. Klorida banyak berada di luar sel, natrium banyak berada di luar sel di dalam dibandingkan di dalam ya. Artinya apa? Mereka tidak banyak-banyak. Jadi sel itu tidak banyak-banyak menggunakan natrium, klorida dan glukosa ya. Kemudian tiga lagi ya, ada kalium, magnesium, dan fosfat, di mana kalium, magnesium, dan fosfat itu ternyata paling banyak berada di dalam sel ya. Ada 100 nih, kalium ada 140, ya magnesium 58 dan fosfat ada 75, di mana fosfat, magnesium, kalium itu merupakan mineral-mineral yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses metabolisme sel gitu ya. Jadi memang dia paling banyak ditemukan di dalam sel. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah homeostasis ya. Kalau kalian lihat nih ada seekor sapi, dia berada di atas jungkat-jungkit, artinya dia berusaha menyeimbangkan tubuhnya ya. Kalau kalian juga gitu kan, kalau kalian misalnya berjalan di atas tali, naik sepeda, kalian berusaha menyeimbangkannya supaya tidak jatuh. Begitu juga dengan tubuh. Tubuh itu juga selalu berusaha menyeimbangkan supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan, semuanya harus pas, porsinya harus pas. Nah, itulah yang disebut dengan homeostasis ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak. Yang pertama tadi ya, konsentrasi molekul-molekul nutriennya ya, yang tadi itu ya, magnesium, klorida, kalium segala macam ya. Itu harus pas. Kalau dia di dalam sel kekurangan, maka dia tubuh akan mencoba mencari tambahannya ya. Kemudian konsentrasi O2 dan CO2 ini pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, apabila terlalu banyak misalnya CO2 di dalam darah, maka darah akan menjadi asam. Kalau darah menjadi asam, maka pembuluh-pembuluh darah kita itu bisa rapuh. Kalau pembuluh darah kita itu rusak, rapuh, bisa bocor. Kalau bisa bocor, wah bisa kemana-mana nanti ya. Penyakit bisa banyak yang datang. Kemudian konsentrasi zat sisa. Nah, zat sisa ini urea, asam apa namanya? Urea, amoniak ya, itu harus dikeluarkan dari tubuh racun-racun itu. Makanya ada peristiwa urinasi, ada peristiwa feses, buang air besar, buang air kecil. Itu merupakan salah satu bentuk cara tubuh kita untuk melakukan homeostasis ya. pH ya, pH tadi sama ya kaitannya nanti dengan CO2 dan O2. Ya, konsentrasi garam, air, dan elektrolit lain juga harus sama, harus seimbang. Garam-garamnya harus sama tadi ya, natrium, klorida harus sama. Air juga ya, kalau 70% tubuh kita terdiri dari air, maka itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti dikeluarkan melalui urin, kalau kurang nanti kita akan apa namanya menerima rasa haus ya, menimbulkan rasa haus untuk memasukkan cairan itu ya. Kemudian juga volume dan tekanan ya, ini juga, dan yang terakhir adalah suhu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah biasanya cara tubuh itu untuk kehilangan cairan. Ya, kehilangan cairan itu bisa berupa evaporasi, penguapan, misalnya ada seekor ternak atau seekor hewan yang dia itu hidup di daerah gurun, hidup di daerah yang memang sangat panas, maka dia akan cenderung kehilangan cairan melalui evaporasi. Atau bisa juga memang hewan-hewan yang hidupnya di daerah dingin, maka hidup di daerah dingin itu dia bisa kehilangan cairan tubuhnya melalui urin atau feses. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu akan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada hewan. Nah, biasanya hewan-hewan yang hidup di gurun dia akan mencoba mengurangi penguapan. Biasanya dia dengan memodifikasi integumen kulitnya. Dia nggak akan mengeluarkan keringat misalnya ya. Kemudian menempati habitat basah. Dia akan cenderung mencari tempat-tempat yang basah, menggali pasir, menggali tanah, mencari sumber-sumber air biasanya ya. Kemudian biasanya hewan-hewan ini juga hidupnya nokturnal, karena kalau nokturnal ini kan dia hidup di malam hari. Malam hari itu tidak panas, makanya dia
Siang itu dia bersembunyi ya atau istirahat, malam baru dia berburu. Kemudian ada juga yang dengan mencoba mengurangi ekskresinya. Ekskresi itu mengurangi urinasinya ya ataupun buang air kecil, buang air besar dia kurangi. Biasanya yang seperti ini dia punya sifat urin yang hiperosmotik ya sangat pekat, kemudian itu sedikit urinasi. Ya, dia akan sedikit kencing. Karena kalau dia banyak-banyak kencing, justru dia akan kehilangan lebih banyak cairan tubuhnya. Kemudian ada juga memang beberapa hewan dia akan memanfaatkan air hasil oksidasi, ya. Misal ya oksidasi 100 gram glukosa, ya. Jadi glukosa yang dia makan, yang dia misalnya dia makan dedaunan, buah-buahan, itu kan dia makan glukosa. Maka dia punya kemampuan untuk mengubah glukosa itu menjadi air. Ya, jadi tubuhnya itu mampu ya mengubah, memproses glukosa itu menjadi air. Nah, ini memang beberapa cara hewan-hewan ya untuk mengantisipasi kehilangan cairan pada tubuhnya ya. Oke, ini ada contoh ya. Contohnya ini adalah seekor tikus kanguru ya. Tikus kanguru ini dia hidup pada lingkungan yang miskin air ya di daerah gurun di Amerika Utara sana. Nah, kebutuhan air dipenuhi dari biji-bijian yang merupakan air metabolis yang dihasilkan dari oksidasi bahan makanan yang menghasilkan H2O dan CO2. Jadi apa namanya airnya itu tadi ya dia penuhi dari glukosa yang dia ubah menjadi H2O dan CO2. Nah, tikus ini memiliki urin yang sangat hipertonis, artinya apa? Dia sangat menjaga sekali agar dia tidak kehilangan banyak cairan dengan cara sedikit mungkin untuk melakukan kencing ya atau buang air kecil. Nah, ini adalah limbah-limbah yang harus dibuang dari tubuh kita. Kalau tidak dibuang, ini akan menjadi racun, ya. Ada amonia, ada urea, ada asam urat, ya. Amonia ini dia sifatnya racun, ya, dan sangat mudah larut dalam air sehingga harus segera dikeluarkan dari tubuh. Namun, ya, untungnya kita tidak memproduksi amonia. Yang memproduksi amonia itu adalah ikan dan katak, ya, katak yang masih berumi. Kemudian ada urea. Nah, urea ini tidak terlalu beracun, ya. Ini berasal dari amonia yang sudah dikonversi. Nah, mamalia, amfibi, hiu, ya, beberapa ikan-ikan kecil, ya, bertulang belakang. Nah, itu dia bertulang sejati, yaitu dia memproduksi urea pada urinnya, ya. Nah, ini harus dibuang. Meskipun tidak terlalu beracun, ini harus dibuang. Kenapa? Kalau tidak dibuang, ini akan menyebabkan rapuh ya pada pembuluh darah kalau sampai kembali ke darah tidak dibuang ya atau misalnya ginjalnya bermasalah urea itu tidak buang malah kembali ke darah maka ini akan rapuh ya banyak terjadi kebocoran-kebocoran pembuluh darah nanti. Kemudian ada asam urat. Nah, asam urat ini sebenarnya tidak beracun ya, tetapi dia itu padat ya sehingga kalau pada manusia kalau ini tidak segera dikeluarkan, tidak segera dibuang, ini biasanya nyangkut dia, nyangkutnya di sendi-sendi, di tulang-tulang. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit asam urat tuh kalau pada manusia. Kenapa? Karena ada masalah nih di cairan tubuhnya atau di ginjalnya kah atau di mana ya homeostasisnya tidak stabil, asam uratnya tidak dikeluarkan ya malah jadi bersifat racun. Nah, contoh asam urat ya pada urin itu biasanya pada serangga, siput atau reptil. Nah, kalau kalian pernah lihat kotoran cicak ya kotoran cicak itu dia padat tuh, warna putih, ada hitam putih kan. Nah, yang putih itu adalah urinnya yang mengandung banyak asam urat ya, bentuknya kayak pasta, tebal ya, padat gitu dia urinnya itu. Nah, itu ya contohnya. Nah, ini adalah zat-zat ya yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, tubuh akan mencoba semaksimal mungkin untuk ya mengeluarkan zat-zat beracun ini dari dalam tubuh ya supaya tidak mengganggu aktivitas metabolisme tubuh kita ya. Oke, sekarang kita mengambil satu contoh yaitu kalsium ya. Kalsium ini ada banyak ya, ada banyak sekali magnesium, klorida yang bisa kita apakan kita bahas, tapi memang kalsium yang paling sering apa namanya yang paling banyak dan paling terlihat perannya di dalam tubuh kita. Nah, sebagai contoh ya untuk homeostasis kita akan mengambil contoh salah satunya adalah kalsium. Nah, konsentrasi kalsium dalam darah itu sekitar 8,8 sampai 10,4 miligram per 100 cc darah ya.
pada manusia diperkirakan berjumlah 2% dari bobot badan. Jadi kalsium dalam tubuh kita itu harus ya 2% itu dari bobot badan. Nah, peranan fisiologis kalsium yang pertama, kalsium itu fungsinya itu menyusun mikrotubulus. Nah, kalau sel-sel kita mau membelah, misalnya kita luka. Nah, luka itu kan ada sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak itu kan harus diganti oleh sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru itu kan berasal dari pembelahan-pembelahan sel-sel yang masih sehat. Nah, pembelahan sel-sel yang masih sehat itu ada salah satu organel namanya mikrotubulus. Mikrotubulus inilah perannya untuk melakukan pembelahan sel. Kalau tidak ada kalsium, maka tidak ada yang sel itu tidak akan membelah, maka luka kita itu nggak akan tertutup. Ya, itu perannya kalsium. Kemudian eksitasi neuromuskular ya, pergerakan otot kita, kita berjalan, kita makan, kita menggerakkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita, jantung kita, usus kita, semua pergerakan-pergerakan yang ada di tubuh kita itu digerakkan oleh otot. Nah, otot itu memperoleh energi itu dari kalsium. Ya, itulah pentingnya kalsium. Kemudian ada kohesi, ini tadi ya, kohesi, ikatan antar sel. Nah, kalau tidak ada kalsium, maka sel-sel kita itu tidak bisa berikatan. Kalau tidak bisa berikatan, wah, kita hancur, ya. Berlepasan semua organ-organ tubuh kita ini, ya. Kemudian juga sekresi, nanti untuk sekresi nanti kita akan melihat ya bagaimana respon hormon, koagulasi darah dan enzim, ya. Nah, ini proses apa ya pathway dari kalsium ya. Misalnya kalau kita memakan daging atau minum susu ya, makan ikan, nah itu kan mengandung kalsium. Nah, kalsiumnya itu nanti setelah masuk ke usus itu nanti akan diabsorpsi ya, diabsorpsi. Kalau kelebihan, kalau kebanyakan, kalsium itu nanti akan dibuang. Stool itu feses ya, akan dibuang nanti melalui feses ya. Nah, sejumlah kalsium yang dibutuhkan itu nanti akan masuk ke cairan ekstraseluler. Ya, tadi kita bahas ya cairan ekstraseluler. Nanti kalau seandainya sel itu butuh kalsium, maka sel akan ngambil dari cairan ekstraseluler ini. Ya, jadi dia nggak langsung serta-merta otomatis masuk ke sel. Ya, kalau sel butuh, ya dia akan masuk ke sel. Tapi kalau tidak atau sel ini kebanyakan, maka sel itu akan mengembalikan lagi nih ke cairan dikeluarkan lagi kalsiumnya, ya. Kemudian juga bisa nanti tersaring dia. Kalau kebanyakan, ya itu nanti akan tersaring di ginjal, ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalnya kelebihan, ya itu nanti akan dibuang melalui urin. Tapi kalau seandainya kalsium masih dibutuhkan, maka itu bisa ya diserap lagi dari ginjal yang harusnya dibuang ke urin itu bisa diserap lagi, ya diserap lagi masuk ke ekstraseluler. Nah, kalsium itu bisa dideposit, disimpan, ditabung. Di mana tempat tabungnya itu di tulang. Nah, tulang, otot itu adalah tempat menabung kalsium. Ya. Nah, seandainya tubuh membutuhkan kalsium, tetapi tidak ada kalsium yang masuk, maka tulang inilah akan memberikan kalsiumnya. Ya. Nah, oke. Jadi ada satu apa ya? Ada satu peristiwa dulu saya alami dulu waktu kuliah, dulu waktu S1. Jadi ada senior senior saya itu dia sangat hobi sekali minum Coca-Cola ya. Dia sangat hobi sekali minum Coca-Cola, minum minuman yang berkarbonasi itu, ya kan. Dia udah minumnya tuh udah sama kayak kayak minum kopi, ya 3 kali sehari. Nah, pokoknya tiap hari harus minum lah. Nah, ada yang salah kalau dia nggak minum itu. Nah, istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian waktu itu dia sudah lulus, sudah bekerja, kemudian dia sempat mengeluh bahwasannya setiap pagi itu punggungnya sakit katanya. Tapi setelah apa namanya, setelah dikasih minyak kayu putih, kasih balsem, katanya hilang sakitnya. Jadi setiap pagi itu punggungnya sakit, kemudian apalagi habis mandi katanya itu sakit, kemudian dikasih balsem tuh sebelum berangkat kerja, nah, dia kasih balsem. Kemudian suatu ketika dia ingin menikah, ya dia mau menikah, kemudian dia ngasih undangan ke dosen-dosen ya di kampus saya waktu itu.
Pulang dari menyebar undangan itu, dia mau parkir motornya, kemudian dia standar, nggak sengaja kepleset, kemudian jatuh dan hampir seluruh tulangnya patah. Nah, kok bisa gitu kan? Ternyata dia sudah ternyata setelah diperiksa, ya kan, dia terdiagnosa menderita kanker tulang stadium 4, stadium akhir waktu itu. Nah, setelah dicari tahu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dia suka minum minuman yang berkarbonasi. Ya, minuman berkarbonasi itu kan dia CO. Nah, dia itu akan mengikat kalsium. Jadi CoCl, ya kan? Nah, jadi kalsium karbonat. Ya, jadi dia minuman yang berkarbonasi itu dia mencuri kalsium yang kita makan. Jadi seandainya nih kita minum susu, tapi kita minum Coca-Cola juga atau minum Fanta juga misalnya. Nah, Coca-Cola dan Fanta itu karbon yang ada di Coca-Cola dan Fanta itu dia akan mengikat kalsium-kalsium yang terkandung di dalam susu yang kita minum ataupun di dalam ikan atau di dalam daging yang kita makan, sehingga seharusnya kalsium yang kita konsumsi itu yang harusnya digunakan untuk metabolisme tubuh kita justru tidak ada. Jadinya artinya apa? Tidak ada intake kalsium ini yang masuk, sehingga apa? Tubuh itu butuh butuh kalsium untuk menjalankan proses metabolismenya. Sel ini butuh kalsium ya untuk menyeimbangkan. Nah, satu-satunya gudang kalsium, satu-satunya bank kalsium ya, tempat menyimpan kalsium terbesar itu adalah tulang. Sehingga kalau tubuh membutuhkan kalsium untuk metabolisme, sementara intake kalsium itu tidak ada masuk, maka tubuh akan meminta kalsium dari tulang, dan tulang akan dengan senang hati memberikan kalsium ya, karena kalau dilihat ya tulang itu tidak terlalu tulang itu banknya kalsium, tetapi dia tidak tidak apa ya tidak kelihatan perannya. Sementara kalau sel ini jelas ya, sel ini kalsium tuh ibaratnya misalnya kayak kita butuh bensin ya, butuh bensin, butuh pulsa lah, setiap hari harus ada. Sementara kalau kalsium pada tulang itu kan disimpan saja, deposit. Nah, sehingga ketika sel ini butuh, dia akan bilang ke tulang, tulang, aku minta kalsium katanya. Maka tulang akan kasih kalsium. Jadi artinya apa? Susu yang kita minum ketika kita, sebentar. Sebelumnya, deposit kalsium ini akan terjadi secara besar-besaran ketika kita lahir sampai kita remaja. Sampai kita remaja, maka tulang akan mendeposit kalsium sebanyak-banyaknya. Makanya ketika kita kecil sampai kita remaja, kita dianjurkan untuk minum susu kan. Mulai dari ASI, kemudian susu formula, susu tambahan, kemudian ditambah makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Itu untuk apa? Untuk menabung kalsium pada tulang kita supaya tulang kuat, kemudian otot kuat ya, kemudian gigi kuat. Nah, selain itu fungsinya adalah kalsium, tulang itu juga sebagai tempat penyimpanan atau pendeposit kalsium ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika apa namanya? eh, ketika tubuh membutuhkan kalsium ya, tetapi tidak ada kalsium yang masuk, kalsium intake tidak ada, maka tulang akan memberikan kalsiumnya. Kalau tulang kehilangan kalsium, kalsiumnya terus-menerus diambil, terus-menerus digerus ya, maka tulang ini lama-lama akan keropos. Karena fungsi kalsium pada tulang kan adalah untuk menguatkan tulang. Nah, jadi yang kita minum ya, susu yang kita minum yang mengandung kalsium, daging ya, ikan ataupun makan makanan lain yang mengandung kalsium itu bukan untuk memperkuat tulang kita, bukan. Tetapi untuk mempertahankan kekuatan tulang kita agar kalsium dari tulang kita itu tidak dipakai untuk metabolisme tubuh kita. Jadi kita udah dewasa tetap harus minum susu, tetap harus makan daging, tetap harus makan ikan. Ya, kenapa? Untuk menjaga agar kalsium itu tidak dicuri dari tulang. Karena setelah kita dewasa, tulang itu tidak akan mendeposisikan kalsium lagi. Ya, meskipun ada ya, ada memang pasti masih ada deposisi kalsium, tapi tidak semasif, tidak sebanyak pada saat kita kecil. Ya, jadi untuk kalian ya ini pelajaran yang pertama adalah kurang-kurangi ya minum minuman yang memang mengandung karbonasi.
Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, ya nggak apa-apa lah ya toleransi. Tapi untuk diminum sering-sering itu saya sarankan untuk tidak ya. Oke, yang kedua jaga konsumsi makanan kalian, minum susu ya, minum apalagi susu-susu segar, susu pasteurisasi yang tinggi kalsium ya, kemudian jaga apa namanya eh, makan ikan ya yang tinggi-tinggi kalsium. Oke. Karena apa? Kalau kalian kelebihan kalsium, kalsium itu nanti akan dikeluarkan kok, ya. Akan dikeluarkan dari feses, akan dikeluarkan nanti dari urin. Kalau nanti tubuh kalian butuh kalsium, nanti tinggal dia reabsorpsi. Jadi nggak masalah, ya. Jadi minum aja banyak-banyak kalsium, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terjadi apabila konsentrasi kalsium dalam darah rendah. Tadi ya, intake kalsium itu tidak ada dalam darah rendah. Maka ada namanya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adanya di rongga dada, di batang tenggorok kita. Di situ kelenjar tiroid itu. Nah, kelenjar tiroid itu nanti dia akan melepaskan sebuah hormon yang bernama paratormon. Nah, paratormon ini fungsinya ya, kalau ini diproduksi oleh kelenjar tiroid, maka dia akan meminta tulang atau merangsang tulang untuk melepaskan kalsium. Dilepaskanlah kalsium itu dari tulang. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan merangsang ginjal itu khususnya di bagian tubulus distal ya, tubulus lengkung Henle ya, bagian-bagian untuk reabsorpsi, dia akan mengurangi kehilangan kalsium. Jadi ginjal itu akan menseleksi kalau kalsium nanti nggak boleh dibuang melalui urin, harus diambil kembali. Kemudian paratormon ini juga akan membuat ginjal untuk memproduksi vitamin D. Nah, vitamin D ini fungsinya nanti akan meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Ya, jadi kalau misalnya kita kekurangan kalsium, maka usus kita itu akan lebih sensitif dalam menyerap kalsium. Ya, itu akibat dari adanya paratormon. Jadi ingat ya sekali lagi, kalau konsentrasi kalsium dalam darah itu rendah, maka kelenjar tiroid akan memproduksi paratormon. Paratormon ini fungsinya yang pertama melepaskan kalsium dari tulang, kemudian mengurangi kehilangan kalsium dalam urin, ya ini ginjal yang dipengaruhi. Kemudian ginjal ini juga nanti akan memproduksi vitamin D. Vitamin D ini nanti akan meningkatkan sensitivitas penyerapan kalsium pada usus, ya. Sehingga nanti hasil akhir adalah konsentrasi kalsium dalam darah akan kembali meningkat, ya. Oke, sebaliknya apabila konsentrasi tinggi kalsium dalam darah, ya misalnya kalian minum susu 2 liter misalnya kan, nah, otomatis darah kalian akan sangat tinggi kalsium. Nah, konsentrasi kalsium yang sangat tinggi tentunya nanti akan berpengaruh nih, akan bermasalah nih pada homeostasis tubuh. Maka kelenjar tiroid ya sama kayak tadi, kalau dia kekurangan kalsium, dia akan melepaskan hormon yang namanya paratormon, tapi kalau tubuh kelebihan kalsium, dia akan melepaskan hormon yang namanya kalsitonin. Nah, kalsitonin ini fungsinya yang pertama berlawanan seperti paratormon tadi ya. Kalau kalsitonin ini fungsinya menghambat penyerapan kalsium usus ya. Jadi kita minum minum apa? Minum susu ya 2 liter misalnya, sementara kita cuma butuh kalsium mungkin sekitar berapa, mungkin sekitar 100 miligram atau 50 miligram misalnya. Kelebihannya itu nanti akan masuk ke feses ya, masuk ke feses, terbuang nanti di feses ya. Kemudian kalsium yang sudah masuk ke dalam darah ya, udah masuk ke dalam darah itu nanti akan dideposisikan ke tulang ya. Tetapi ingat sekali lagi, nah, pendeposisian ini besar-besaran hanya terjadi ketika kita lahir ya, sampai kita remaja ya. Deposisi kalsium ke dalam tulang menghambat pembentukan osteoklas dan merangsang pembentukan osteoblas ya. Ini akan merangsang pembentukan sel-sel tulang sehingga tulang kita menjadi kuat ya. Kemudian kalsitonin ini juga nanti akan menghambat reabsorpsi kalsium. Nah, kalau tadi ya paratormon tadi dia justru menyerap kalsium ya sebanyak-banyaknya dari urin. Nah, ginjal itu yang harusnya kalsium itu dibuang melalui urin malah diserap kembali. Nah, tetapi kalau kalsitonin, ya artinya dia justru dibuang-buangin tuh kalsium sama dia, nggak mau dia serap. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah konsentrasi kalsium dalam darah akan menurun ya. Pokoknya harus balance.
Kalau kekurangan, maka tubuh akan mencari cara supaya zat ini akan naik. Kalau kelebihan, tubuh akan mencari cara supaya zat ini akan turun, ya, sehingga terjadinya keseimbangan. Itulah yang disebut dengan homeostasis, ya. Oke. Nah, ini kalau pada unggas ya, ini memang ada sedikit studi yang mengatakan kalau pada unggas, nah kalsium itu diperlukan dalam proses vitelogenesis dan pembentukan kerabang telur. Vitelogenesis itu pembentukan kuning telurnya ya, membran vitelinnya itu ya yang mengerubungi yolk. Nah, kalau kalau kalian temukan ada yolk yang kuning telur yang ketika dipecahkan itu encer, ya berarti telurnya si ayamnya tadi itu kekurangan kalsiumnya karena membran yang membungkus kuning telur itu membran vitelinnya itu tidak utuh dia, ya, encer, yang mudah pecah. Nah, yang kedua ada pembentukan kerabang telur. Nah, kerabang telur itu juga terbentuk dari kalsium yang dikonsumsi oleh ayam, ya. Jadi kalau ada nanti kalian temukan ya telur yang kerabangnya itu lembek ya lunak, nah itu berarti ayamnya kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium itu memang bisa dua faktor ya, bisa memang ayamnya memang kurang kalsium ya, kalian kasih pakannya asal-asal ya, kurang kalsium, atau bisa juga karena heat stress. Jadi meskipun sudah apa namanya sudah tinggi kalsium, pakannya di dalam pakan itu sudah kalsiumnya sudah cukup, tetapi karena kondisi kandang yang panas, ya, terik, panas, itu dia akan dapat menghambat penyerapan kalsium di pencernaannya, sehingga kerabangnya nanti akan menjadi lunak, ya. Jadi ini memang ada studi ya, yang mengatakan bahwasanya kalau pada unggas, kalau kepanasan justru kalsium itu tidak terserap. Makanya butuh memang kan kita harus mendesain kandang yang baik ya, apalagi untuk ayam petelur. Oke, oke, ini adalah fisiologi ginjal. Nah, kita sekarang masuk ke ginjal. Nah, ini ginjal sapi kerbau seperti ini bentuknya. Kalau ginjal kambing domba seperti ini. Kalau ginjal sapi kerbau dia ada lobus-lobusnya, ya. Kemudian kalau ginjal kambing domba biasa enggak seperti ini. Tapi struktur dalamnya itu biasanya sama, mirip, ya. Fungsinya menyaring darah, ya, filtrasi, mengatur keseimbangan air, mengatur asam basa, mengatur elektrolit, ya, dan memproduksi urin, ya. Oke ya, ini fisiologi ginjal. Nah, kalau dari sisi posisi ya, kalau kalian punya ternak sapi biasanya itu sekitar satu ruas tangan di depan ekor ya, kemudian di ujung jari telunjuk kita itu ketika kita tempelkan ya, apa pangkal tangan kita ini di pangkal ekornya sapi ya, ini kalau ada di ujung. Nah, di ujungnya itu di bawah jari telunjuk kita itulah kemungkinan posisi ginjalnya ada di situ ya. Nah, ini secara anatomi ya bahwasanya ginjal itu sebenarnya sangat dia itu dilalui oleh pembuluh darah yang besar-besar ya. Dibilang pembuluh darah aorta, pembuluh darah yang besar. Karena memang tugas dia adalah untuk menyaring darah ya. Kemudian ada terusan ya, untuk urin ya yang disebut dengan ureter. Oke. Ya, ini anatominya ya, anatomi ginjal. Ya, ini ginjal kalau kita potong, kita belah dua, ya ada pembuluh darahnya. Ini pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal, yang biru adalah pembuluh darah yang keluar. Ya, kemudian ada bagian yang warna putih, ini adalah ureter. Nah, kalau ini ya kita potong, kemudian kita berbesar, ternyata di dalam ginjal itu ada saluran-saluran yang memang fungsinya untuk menyaring dan menyerap ya zat-zat yang dibutuhkan ya. Organ itu ya atau jaringan itu atau sistem itu disebut dengan nefron. Nah, nefron itu adalah mulai dari glomerulus nih yang bulat ini ya, kemudian ada pembuluh distal, kemudian pembuluh proksimal, kemudian lengkung Henle, nanti akan masuk ke pembuluh distal, kemudian nanti ke pembuluh saluran kolektifus ya untuk mengumpulkan urin. Jadi lama-lama dia urin itu akan dikeluarkan dari ginjal dan masuklah ke kantung kemih ya. Oke. Nah, ini adalah glomerulus kalau kita besar. Nah, kalau kalian perhatikan ya glomerulus itu selalu dimasuki oleh dua saluran pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang masuk, kemudian ada pembuluh darah yang keluar. Pembuluh darah yang masuk itu
dia yang akan membawa darah untuk disaring, ya, pembuluh darah yang keluar ini adalah membawa darah yang sudah tersaring, ya. Oke, ya ini apa namanya proses fisiologi ginjal itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini biasanya peran dari glomerulus ini, ya. Kemudian ada reabsorpsi. Reabsorpsi artinya penyerapan zat-zat kembali yang masih berguna, itu diserap kembali. Kemudian ada sekresi. Sekresi ini adalah pengeluaran, ya, zat-zat yang sudah kira-kira sudah tidak dibutuhkan lagi, ya, disekresikan keluar sehingga nanti akan masuk ke urin, ya, atau dibuang melalui urin. Oke, nah, lanjut. Nah, ini untuk fisiologi ginjal, ya. Pertama kita bahas dulu proses filtrasi. Proses filtrasi sama seperti yang kemarin, ya, bahwasanya adanya proses filtrasi itu karena ada terjadi tekanan-tekanan yang ada di glomerulus, ya. Ada namanya nama tekanannya adalah tekanan kapiler glomerulus, ya. Ini tekanan kapilernya, pembuluh kapiler yang masuk ke glomerulus itu menekan, ya, ke arah kapsul Bowman, ya. Kemudian ada tekanan dari kapsul Bowman-nya. Nah, kapsulnya ini juga ikut menekan ke arah yang berlawanan, ya, sehingga tekanan-tekanan itu menyebabkan terjadinya perpindahan cairan, perpindahan zat, ya. Tekanan darah di dalam glomerulus memindahkan cairan ke dalam kapsula Bowman. Tekanan kapsul di dalam kapsula Bowman memindahkan cairan dari kapsul ke dalam darah. Jadi bertukar, ya. Kemudian tekanan osmotikolit, ya, ini adalah konsentrasi protein, ya, pada kapsul ini juga akan ikut memindahkan cairan dari kapsul Bowman ke darah, ya. Proses filtrasi sama dengan tekanan kapil glomerulus dikurangi tekanan osmotik. Oke, lanjut. Kemudian tadi filtrasi, ya, filtrasi, kemudian ini masuk ke reabsorpsi, ya. Yang pertama, kalau kalian perhatikan, reabsorpsi adalah molekul zat terlarut seperti asam amino, glukosa, fruktosa, natrium, kalium, kalsium, HCO3, dan klorida. Ini nanti akan direabsorpsi melalui transport aktif dan kotransport keluar dari tubulus contortus proximal oleh sel epitel. Ya, jadi setelah masuk, ya, nanti apa namanya, karena tekanan-tekanan tadi menyebabkan zat-zat ini mulai dari natrium, ya, sampai ke klorida itu nanti akan masuk nih dari kapsula Bowman, masuklah dia ke tubulus proksimal. Nah, ini tubulus proksimal nih. Nah, dari sini sampai sini ini tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal dia terjadi reabsorpsi, ya. Zat terlarut, ya, zat-zat ini, ya, natrium, kalium, dan segala macam ternyata itu masih dibutuhkan, ya, masih dibutuhkan sehingga dia akan direabsorpsi kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi yang lolos, ya, yang tersaring dari sini natrium, kalium, dan segala macam, ya, yang kalau masih dibutuhkan itu nanti akan masuk, ya, direabsorpsi kembali masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Air bergerak secara osmosis keluar dari tubulus proksimal. Jadi kalau ada cairan-cairan juga di sini, cairannya juga akan masuk, ya, berpindah dari tubulus proksimal ini ke pembuluh darah dengan cara osmosis. Oke, lanjut. Kemudian ada reabsorpsi lagi pada lengkung Henle. Lengkung Henle ini yang melengkung ke bawah. Ya, ini namanya lengkung Henle. Ya, lengkung Henle ini ada yang mengarah ke bawah disebut descending, ada yang mengarah ke atas namanya ascending. Ya, dinding saluran lengkung Henle yang mengarah ke bawah itu permeabel terhadap air. Nah, dia permeabel. Artinya apa? Dia bisa menyerap air. Kalau tidak permeabel, dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa menyerap air. Dikarenakan konsentrasi zat terlarut pada pembuluh darah itu sangat tinggi, jadi konsentrasi zat terlarut di sini tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena di bagian sini dia tidak permeabel. Lihat, perhatikan. Darah itu, pembuluh darah itu jalannya dari sini nih, dari sini ke sini, berlawanan dengan lengkung Henle. Sementara lengkung Henle dari sini ke sini. Nah, peristiwanya itu sebenarnya mulainya dari yang ascending dulu nih. Nah, ketika darah mengalir dari sini, air yang di lengkung Henle yang mengarah ke atas itu nggak bisa berpindah karena dia tidak permeabel. Sehingga yang berpindah itu hanya zat-zat terlarut saja. Nah, karena yang berpindah, karena air tidak ikut berpindah,
yang berpindah hanya zat-zat terlarut saja, maka konsentrasi zat terlarut di pembuluh darah ini tinggi. Sehingga ketika sampai di sini, maka pembuluh darah apa namanya? Karena di sini konsentrasi zat terlarutnya tinggi, maka terjadilah peristiwa osmosis, ya kan? Maka air yang dari sini karena dia permeabel, ya, airnya pindah ke sini, ya kan? Kemudian apa namanya? Zat-zat yang terlarut karena di sini kekurangan air, maka air dari sini pindah ke sini. Karena di sini kekurangan zat-zat terlarut, maka zat terlarut yang dari sini pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Disitulah proses reabsorpsinya itu ya. Jadi yang tadinya zat-zat terlarut ini apa namanya masuk ke pembuluh darah itu nanti diserap kembali ya. Kemudian masuk ke pembuluh darah, sementara zat terlarut berdifusi ke pembuluh darah ke lengkung Henle. Oke, lanjut. Nah, pada bagian lengkung Henle yang mengarah ke atas atau ascending, ya ini ya, yang mengarah ke atas atau ascending, itu dia tidak permeabel terhadap air, ya. Eh, tetapi permeabel terhadap zat terlarut, ya, sehingga dia seperti saya bilang tadi ya, dia berpindah zat terlarutnya secara difusi. Natrium bergerak dengan transport aktif, sementara kalium dan klorida bergerak kotransport ya sekalian ya. Kalau natrium dia transport aktif. Oke, lanjut. Nah, untuk di tubus distal ya, di tubulus distal bagian sini ya, air bergerak secara osmosis dari tubulus contortus distal dan ductus pengumpul. Natrium bergerak dengan transport aktif dan klorida bergerak dengan kotransport keluar dari tubulus contortus distal dan ductus pengumpul ya, diserap kembali. Air yang diserap kembali dan zat terlarut memasuki kapiler peritubulus, yang masukin ini kemudian baru masuk ke pembuluh darah ya. Oke. Nah, ini adalah kita sekarang masuk ke peran hormon dan keseimbangan cairan tubuh. Ini saya katakan bahwasannya ini akan masuk ujian kita nanti, salah satu yang akan ditanyakan pada saat kita ujian akhir nanti. Ya, jadi mohon disimak dengan baik-baik. Oke, ini adalah peran hormon pada keseimbangan cairan tubuh. Ya, kalau kalian lihat di sini, kita start dari sini nih, dehidrasi. Ya, ketika kita dehidrasi, ya, ketika kita kekurangan cairan, maka ginjal itu akan mendeteksi bahwasanya tubuh kita kekurangan cairan karena kan dia darah dia kan dilewati darah, ya kan. Nah, kalau darah itu pekat nanti dia akan mendeteksi. Nah, ketika dehidrasi maka setidaknya ada 3 organ yang berperan, ya. Yang pertama ginjal. Nah, ginjal ini nanti akan menghasilkan renin. Jadi kalau kita dehidrasi ya atau ternak dehidrasi, maka ginjalnya itu akan memproduksi renin. Renin ini sementara hati itu dia akan memproduksi angiotensinogen, paru-paru dia akan memproduksi ACE ya. Jadi ketika kita dehidrasi, ginjal menghasilkan renin, hati angiotensinogen, paru-paru menghasilkan ACE. Renin ini akan mengubah angiotensinogen yang diproduksi dari hati ini oleh renin, dia ubah nih angiotensinogennya menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 nanti akan berubah kembali nih menjadi angiotensin 2 akibat adanya ACE. Jadi ACE ini yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 nanti kerjanya banyak nih, ya. Yang pertama aktivitas simpatik, ya. Aktivitas simpatik ini yang membuat apa namanya ternak kita itu gelisah atau ternak itu gelisah kalau kekurangan cairan, mencoba mencari minuman, ya kan. Nah, itu aktivitas simpatiknya, sarafnya, ya, gelisahnya segala macam. Kemudian angiotensin 2 ini nanti dia akan dia akan di tubulus distal nanti natrium, klorida dan H2O itu direabsorpsi. Ya, ini kan tubulus distal nih. Ya kan? Tubulus distal, sementara di sini nih pembuluh darah nih. Maka natrium yang harusnya tadi dibuang melalui urin itu nanti diserap kembali sama dia, klorida diserap kembali masuk ke pembuluh darah, H2O. H2O juga diserap kembali ya ke pembuluh darah. Kemudian angiotensin 2 juga akan menyebabkan ginjal itu akan mensekresikan hormon aldosteron namanya. Aldosteron ini fungsinya sama, dia akan membantu
tubulus distal ini untuk mereabsorpsi ya, untuk mereabsorpsi natrium klorida dan H2O. Sementara untuk kalium sendiri itu nanti akan dikeluarkan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk menyeimbangkan karena tubuh kekurangan natrium, kekurangan klorida ya, maka natrium itu nanti akan yang harusnya dibuang melalui urin, dia itu nanti akan diserap kembali masuk ke dalam pembuluh darah gitu ya. Kemudian angiotensin 2 ini tadi juga akan menyebabkan vasokonstriksi arteriola. Ya, artinya terjadi penyempitan pembuluh darah pada pembuluh kapiler sehingga tekanan darah itu akan meningkat. Ya, tekanan darah itu akan meningkat. Kemudian apa namanya? Kalau angiotensin 2 nanti juga akan menyebabkan kelenjar pituitari itu akan mensekresikan ya, mengeluarkan hormon ADH. ADH ini adalah antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini nantinya akan menyebabkan H2O yang harusnya dikeluarkan melalui urin itu nanti diserap sama dia. Sehingga nanti urin orang yang dehidrasi itu dia akan sedikit dan pekat ya karena banyak kalium ya di dalamnya. Kemudian konsentrasi urinnya itu sedikit ya. Nah, karena H2O itu apa namanya? Karena H2O itu diserap kembali dari urin masuk ke darah, maka akhirnya air dan garam terakumulasi ya. Akhirnya cairan tubuh khususnya di darah itu akan naik. Kemudian ADH ini nanti juga akan menyebabkan ya terjadinya rasa haus. ADH itu. Jadi kalau kita sedang haus, maka ADH itulah yang sedang memainkan perannya di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika kita haus, kita akan minum. Ketika kita minum, ya tentulah H2O-nya masuk, ya H2O masuk dan sama ya di air garam terakumulasi menyebabkan tekanan pada glomerulus itu akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan glomerulus ini kan posisinya ada di ginjal ya. Nah, tekanan ini nanti akan menyebabkan ginjal itu tidak memproduksi renin. Jadi renin itu di stop produksinya. Karena renin ini di stop produksinya, maka tidak ada itu angiotensinogen tidak akan berubah, ini tidak akan ada, ini tidak akan ada. Maka ini semua akan stop. Nah, ini semua tidak akan ada. Kembali lagi seperti sedia kala. Ya, karena tubuh sudah memenuhi, sudah terpenuhi cairannya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya dan ini saya minta kalian untuk memahaminya ya. Silahkan didengarkan penjelasan ini berulang-ulang karena ini nanti akan saya tanyakan di ujian akhir semester nanti. Ya, saya akan minta kalian untuk menceritakan proses fisiologi tubuh ketika dehidrasi atau ketika kekurangan cairan ya. Baik. Nah, ini adalah peran hormon ya, peran hormon ADH. Nah, jadi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak kekurangan cairan, maka tubuh akan memproduksi ADH. Nah, ADH tidak akan memproduksi ADH, maaf ya, tidak akan memproduksi ADH dan tidak ada nih H2O ya, yang H2O itu tidak ada yang diserap, maka apa namanya volume urin itu akan sangat tinggi. Sementara ketika kita kekurangan cairan tubuh, maka ginjal kita itu akan memproduksi ADH. ADH tadi ini akan memaksimalkan penyerapan H2O, direabsorpsi kembali H2O-nya, airnya direabsorpsi sehingga volume urinnya jadi sedikit ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah apa perkuliahan kita terkait dengan osmoregulasi. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami ya, bisa kalian mengerti sehingga yang saya minta adalah kalian mampu memahami setiap proses demi proses ya, karena fisiologi itu adalah alasan-alasan kenapa sesuatu dalam tubuh kita itu, dalam tubuh ternak itu terjadi ya. Semua ini pasti ada alasannya ya, alasan yang apa namanya alasannya itu disebut dengan fisiologi, proses-proses fisiologi dalam tubuh. Nah, itu harus kalian pahami bagaimana proses-prosesnya ya.
Kalau ada pertanyaan ya, jika nanti ada pertanyaan ya silahkan japri saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti silahkan japri saya. Atau bisa juga ditanyakan melalui WA grup supaya teman-teman lain juga bisa. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.